من جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات حاضرين حاضرات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini bertemu kembali di masjid kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk kita semua segala kebaikan dan menjaga kita semua terhindar dari segala kejelekan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan untuk kita semua ilmu yang bermanfaat, berbuah dengan amalan yang salih, meneguhkan kita di atas keislaman dan sunnah di kehidupan dunia ini, di sakaratul maut, di alam kubur, dan tatkala kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Pembahasan tentang istiqamah itu adalah pembahasan yang sangat penting. Sebuah makna yang harusnya menjadi kaidah di dalam kehidupan. Pijakan dasar untuk segala keperluan kita. Dan titik ukur guna kita bertolak di segala kegiatan dan aktivitas. Karena istiqamah ini dasarnya ada di surah Al-Fatihah. Dalam sehari dan semalam paling sedikit kita wajib membacanya 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu istiqamah. Ya Allah, berilah kami hidayah menuju kepada jalan yang lurus. Jalannya orang-orang yang Kau beri nikmat atas mereka, bukan jalan orang-orang yang dimurkai terhadap mereka, dan bukan pula jalannya orang-orang yang disesatkan. Maka ini ayat-ayat adalah inti pembahasan seputar istiqamah. Dan datang ayat-ayat Al-Quran di tempat yang lain di selain Al-Fatihah, rincian tentang istiqamah tersebut, terkait dengan keutamaannya, terkait dengan perintah, terkait dengan bentuknya, sebab-sebabnya, dan sebagainya dari
pembahasan-pembahasan seputar istiqamah. Jadi kalau hal ini dimaklumi, maka tema pembahasan istiqamah itu bukan pembahasan biasa, tapi pembahasan yang sangat penting sekali di dalam kehidupan kita. Karena itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, luzumul istiqamah a'zamul karamah. Seorang continue di atas istiqamah itu adalah karamah yang paling besarnya. Karamah yang paling besarnya. Karamah itu adalah sebuah anugerah yang Allah berikan kepada wali-walinya. Hal yang merupakan penguatnya, pembantunya. Dan karamah yang paling besar itu adalah pada istiqamah. Sebenarnya pada istiqamah. Kalau seorang pada dirinya menemukannya, dirinya tersebut istiqamah, maka itu karamah yang besar. Karamah yang besar. Jangan seorang itu pahami karamah hanya dalam makna kejadian-kejadian di luar kebiasaan dalam hidupnya. Iya. Dia harusnya berjalan ketabrak begitu, tiba-tiba Allah selamatkan dia. Itu karamah fisik namanya. Karamah secara maknawi itu kadang lebih besar pada seorang mukmin, seorang yang bertakwa. Dan itu istiqamah. Dan itu adalah istiqamah. Karena itu istiqamah ini diterangkan oleh para ulama tentang maknanya, tentang definisinya, tentang dalil-dalil yang terkait dengannya, pengaruh istiqamah itu dalam kehidupan, kiat-kiatnya, sebab-sebab yang membantu seorang untuk istiqamah. Dan juga diterangkan hal-hal yang bisa memalingkannya dari jalan istiqamah. Jadi ini beberapa pembahasan untuk kajian kita di hari ini tentang istiqamah. Selain daripada itu, kita juga di dalam kehidupan ini, apalagi di masa banyak fitnah, banyak ujian, cobaan, kita sangat perlu pada istiqamah tersebut. Perlu untuk banyak merenunginya, tafaqquh di dalam kandungan-kandungannya. Karena di butiran-butiran pembahasan istiqamah itu ada hal-hal yang sangat menata jiwa, menguatkan jiwa, dan membangun jiwa itu. Tapi ini perlu untuk selalu kita perhatikan, kita pelajari, dan kita amalkan. Dan kita amalkan. Apabila hal tersebut terpenuhi pada seorang hamba, maka itu diantara jalannya yang paling besar untuk membimbingnya di atas istiqamah tersebut. Iya. Istiqamah itu dari asal penggunaannya dari kata istaqama, yang menunjukkan keterusan di atas qiyam. Iya. Dan istiqamah secara bahasa dari istiqamah itu fi'il sudasi, atau bahasa lainnya dia thulathi dengan tambahan 3 huruf. Asal katanya dari qama.
Qaf, waw, dan mim. Dan itu dalam bahasa Arab kembali kepada dua makna. Mana yang pertama sekelompok manusia. Makanya dikatakan kaum, satu kaum artinya sekelompok manusia. Dan mana yang kedua itu bermakna i'tidal wa hazm, keseimbangan dan kesungguhan, keulatan. Itu hazm. Kalau dia menginginkan sesuatu, itu keras sekali keinginannya. Dan ini makna yang kedua yang dimaksud di sini di pembahasan istiqamah. Ibnu Rajab rahimahullahu taala menafsirkan istiqamah itu. Ya, ini saya berikan kesimpulan definisi ya. Dan saya akan bacakan cakupan-cakupan dari definisi istiqamah yang di dalam cakupan para ulama, khususnya dari kalangan para sahabat yang menafsirkan tentang istiqamah, itu terdapat pemahaman mereka akan jenis amalan, kiat-kiat yang membuat seseorang itu istiqamah. Iya. Dan ini penting ya untuk kita renungi di pembahasan istiqamah. Jadi secara istilah, istiqamah itu kata Ibnu Rajab, hiya sulukut tariqil mustaqim. Dia adalah menempuh jalan yang lurus. Wa huwa ad-dinul qawim. Dan jalan yang lurus itu, itulah agama yang qawim. Agama yang lurus pula. Min ghairi ta'wijin anhu yumnatan wala yusratan. Min ghairi ta'wij artinya tanpa ada pembelokan. Di jalan lurus tidak berbelok, tidak ke kanan, tidak pula ke kiri. Tidak ke kanan, tidak pula ke kiri. Iya. Kemudian kata beliau, wa yashmalu dzalika fi'l at-ta'ati kulliha adh-dhahirati wal batinah wa tarkal manhiyati kulliha kadzalik. Jadi istiqamah ini mencakup pelaksanaan terhadap segala bentuk ketaatan. Segala bentuk ketaatan, yang zahir maupun yang batin. Ketaatan itu dua jenis ya. Ada ketaatan yang zahir, yang terlihat di badan, terucap dengan lisan. Itu ketaatan zahir namanya. Dan ada ketaatan sifatnya batin, di dalam diri. Makanya sebagian ulama itu bahasakan ibadah itu ada ibadah zahirah dan ada ibadah batinah. Sebab memang jenis ibadah itu bukan hanya hal yang dilihat oleh manusia saja. Iya. Seorang duduk di majelis ilmu seperti ini karena dia tunduk kepada Allah dan Rasulnya, menyambut seruan Allah dan Rasulnya saja, itu dia sudah ibadah. Dia duduk di majelis ilmu, dihadirkan keikhlasannya, itu dia di dalam ibadah. Dia di dalam majelis ilmu, dia berbaik sangka, Allah akan membukakan untuk dirinya kebaikan-kebaikan, itu dia di dalam ibadah. Itu ibadah nggak kelihatan di jasad, di lahir. Ibadah terkait dengan batin. Istiqamah itu mencakup seluruh jenis ibadah, termasuk ibadah yang dalam batin itu. Iya. Jadi jangan berpikir istiqamah itu dia cuma istiqamah puasa Senin Kamis. Istiqamah sebelumnya puasa, dia istiqamah sholat 5 waktu, puasa Ramadan, mengeluarkan zakatnya setiap tahun, ya berhaji. Betul, itu istiqamah ya, bentuk dari istiqamah. Tapi ada istiqamah yang terkait dengan hati. Istiqamah di atas tauhid, di atas ubudiyah, di atas keikhlasan.
Dan ini bentuk-bentuk ibadah. Jadi istiqamah itu di antara pokoknya kata Ibnu Rajab itu mencakup pelaksanaan terhadap segala ketaatan, yang zahir maupun yang batin. Wa tarkal manhiyati kulliha kadzalik. Demikian pula meninggalkan segala yang dilarang. Itu tercakup juga dalam istiqamah. Iya. Jadi seorang itu dia meninggalkan hal yang buruk, dia dapat pahala dengan hal itu. Karena jenis ibadah itu bukan terkait dengan fi'liyah saja perbuatan, ada yang sifatnya tarkiyah, hal yang ditinggalkan. Dan itu indahnya seorang mengenal dari ibadah, dari sunnah. Sebab dari jenis ibadah itu ada yang sifatnya tarkiyah, perkara yang ditinggalkan. Jadi Nabi tidak mengerjakannya, kita juga tidak mengerjakannya. Maka itu kita di atas sunnah namanya, di atas ketaatan. Dan itu dari bentuk istiqamah. Iya. Dan istiqamah ini memang dia mencakup seluruh agama. Seluruh agama. Karena itu kata Ibnul Qayyim, Ibnul Qayyim juga di bahasa beliau di sini ini memperjelas ya beberapa hal tentang istiqamah. Kata beliau, "Fal istiqamatu kalimatun jami'atun akhidatun bimajami'id din wa hiya al-qiyamu baina yadillahi ala haqiqatis sidqi wal wafa." Kata beliau, istiqamah itu adalah kalimat universal yang memegang seluruh sendi-sendi agama. Memegang seluruh sendi-sendi agama, seluruh sumber ibadah di dalam agama. Dan istiqamah ini adalah menegakkan, dia berdiri di depan Allah di atas hakikat as-sidq dan wafa. Di atas hakikat as-sidq wal wafa. As-sidq itu apa ya? Ini repot juga bahasa Indonesia ya. Kadang agak sulit menerjemahkan. Iya. As-sidq itu kalau dia di lisan itu namanya jujur kalau bahasa Indonesia. Jujur. Kalau dia di hati itu namanya tulus. Kalau dia di badan itu namanya kesungguhan. Nah, itu as-sidq. Mau diartikan kejujuran, ketulusan, kesungguhan, semuanya boleh. Jadi berdiri di depan Allah dengan segala kejujuran, ketulusan dan kesungguhan. Dan wafa. Dan berusaha untuk menyempurnakan, memberikan secara utuh dan lengkap. Itu yang disebut dengan istiqamah. Menurut Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Iya. Baik. Jadi sebelum saya uraikan dalil-dalil tentang pembahasan istiqamah, saya ingin pahamkan dulu tentang definisinya, cakupan-cakupannya istiqamah ini. Jadi istiqamah itu tanpa dari definisi-definisi yang kita bicarakan, bahwa istiqamah itu kadang terkait dengan niat, kadang terkait dengan ucapan, kadang terkait dengan amalan, kadang terkait dengan amalan. Itu yang disebut dengan istiqamah. Iya. Ada hal yang terkait dengan niatnya, ada yang terkait dengan ucapannya, ada yang terkait dengan amalannya. Makanya para sahabat Nabi SAW itu, mereka dipuji paling besarnya itu terkait dengan amalan-amalan hatinya. Itu yang paling besar, mereka dipuji.
Karena dari keimanan, ketulusan, kejujuran, tidak ada yang menyaingi mereka dari umat ini. Kalau amalan-amalan fisik, kadang sebagian amalan fisik itu umat yang datang, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para a'immah, kadang ada yang melakukan ibadah lebih banyak daripada ibadah sebagian sahabat. Tapi tidak ada yang bisa mencapai derajat dan kedudukan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang membedakannya itu istiqamah terkait dengan masalah hatinya. Nah, mereka tidak bisa disaingi di situ. Tidak bisa disaingi di situ. Dan ini dari fikih ya, di dalam seorang beragama. Dia melihat agama itu dari segala sudut. Jangan seorang hanya melihat di penampilan saja, hal-hal yang zahir saja. Walaupun hal yang zahir itu penting sekali, karena itu terkait dengan apa yang ada di dalam hati. Tapi hal yang di dalam hati itu akan benar kalau tampak di zahirnya. Kalau tampak di zahirnya. Iya. Karena itu tidak benar ya kan, mengatakan oh nggak usah, orang zahirnya misalnya kurang bagus, kurang istiqamah. Terus dia berkata, oh yang penting niatnya, yang penting hatinya bagus. Nah, itu ucapan di lisan saja. Andai kata yang di hati itu bagus, maka amalan zahirnya akan terlihat apa? Terlihat bagus juga. Sebab yang zahir itu biasanya menerjemahkan apa yang ada di dalam hati. Tapi amalan-amalan yang zahir itu tidak akan menjadi syah kecuali dengan sesuatu yang harus dipenuhi dari amalan hati. Karena itu kaum munafikin ada yang sholat walaupun sholatnya malas-malasan. Ada yang ikut pergi jihad bersama Rasulullah walaupun di tengah jalan menggombosi kaum muslimin. Ya. Ada yang melakukan amalan-amalan tapi amalannya nggak diterima. Karena nggak ada dari sesuatu yang di dalam hati yang membenarkan amalan itu. Mereka kaum munafikin. Malah disebut dalam Al-Quran, innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya kaum munafikin itu di lapisan yang paling bawah dari neraka. Innal munafikina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sungguhnya kaum munafikin itu mereka ingin menipu Allah. Tapi yang terjadi kebalikannya, Allah balas mereka dari jenis perbuatan mereka. Mereka yang terpedaya, kena makar. Mereka ini selalu riya. Mereka tidak melakukan sholat kecuali dalam keadaan malas. Selalu riya, ingin dilihat oleh orang. Dan tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Itu sifat-sifat kaum munafikin ya. Jadi disebut dalam Al-Quran itu bukan lafaz-lafaz begitu saja. Kita tidak perhatikan maknanya. Jadi disebut tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Itu harus kita periksa diri kita juga. Jangan sampai kita ini termasuk orang yang sedikit berzikir kepada Allah. Sebab itu mirip dengan kaum munafikin. Kita berdiri sholat kok masih malas-malasan, kurang semangat. Itu mirip dengan kaum munafikin. Ya, kalau ada yang mendapati dirinya ketika waktu sholat hadir seperti itu kondisinya, itu harus dia obati dirinya, harus dia perbaiki. Itu bukan masalah sederhana itu. Itu sifat kaum munafikin. Jadi itu makna harus kita perhatikan ya. Makanya Nabi itu kalau sebut dalam sebagian riwayat, kalau beliau sudah mendengar adzan, Bilal adzan, wathaba. Bukan berdiri, lompat beliau. Itu suatu hal yang di dalam hati. Sebab seorang mukmin itu ketika berdiri untuk bermunajat kepada Allah,
itu ada kerinduan, ada kecintaan, ada kesegeraan, semangat besar. Semangat besar. Dan itu sifat kaum mukminin. Maka itu mana-mana harus kelihatan ya. Iya. Karena itu ibadah itu ada hal-hal yang terkait dengan amalan zahir, ada hal-hal yang terkait dengan amalan batin. Antara zahir dan batin ini punya keterikatan. Punya talazum. Konsekuensi saling terikat antara keduanya. Ini harus kita kontrol dan harus kita perbaiki, kita perhatikan. Itu dari bentuk istiqamah. Makanya para sahabat Nabi itu dipuji di atas hal itu. Dari sudut amalan mungkin ada sebagian orang lebih banyak sedekahnya. Itu disebut di biografi Ibnul Mubarak, Abdullah Ibnul Mubarak Abu Abdurrahman Al-Marwazi Al-Khurasani, Imam negeri Maru terkenal di masanya. Kata sebagian ulama, seluruh jenis kebaikan terkumpul pada orang ini, Ibnul Mubarak. Seluruh kebaikan yang pernah dilakukan oleh para sahabat ada pada orang ini. Mau bicara masalah apa? Masalah jihad. Dia mujahid nomor 1, Ibnul Mubarak. Mau bicara masalah ibadah. Dia ahli ibadah. Disegani bahkan disegani oleh Fudail bin Iyad yang digelari sebagai Abidul Haramain dalam sudut ibadah, dalam ilmu. Beliau panutan ilmu di masanya. Iya. Seluruh jenis kebaikan ada padanya, hanya saja beliau bukan sahabat. Ya, karena bukan sahabat ini, maka kedudukannya selalu di bawah sahabat. Tidak ada yang bisa menyaingi para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Ibnu Mas'ud pernah berkata kepada manusia di masanya, kalian ini lebih banyak sholat dan puasanya dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walakinnahum kanu azhada minkum fid dunya wa arghaba minkum fil akhirah. Tapi para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, mereka dahulu itu lebih zuhud daripada kalian dalam hal dunia. Dan para sahabat Nabi dahulu itu lebih bersemangat terhadap akhirat daripada kalian. Nah, itu hal nggak terlihat. Ya. Mereka itu orang-orang di tangannya saja. Kalau punya harta, harta itu cuma di tangan, tidak di hatinya. Para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Allah abadikan pujian untuk mereka. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaih. Faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantadhir wa ma baddalu tabdila. Di antara kaum mukminin ada sekelompok lelaki. Mereka jujur. Ini para sahabat ini yang disinggung. Ayat-ayat di surah Al-Ahzab ini. Ini sekelompok lelaki, disebut laki-laki, bukan sembarangan. Mereka sadaku, jujur, punya sidik, ketulusan, kesungguhan terhadap janji yang mereka ambil dari Allah. Di antara mereka ada yang sudah menunaikan janjinya, sudah meninggal, sudah menunaikan janjinya. Dan di antara mereka ada yang belum meninggal ketika ayat ini turun. Tapi Allah terangkan, wa ma baddalu tabdila. Mereka tidak pernah mengganti. Itu istiqamah namanya. Itu istiqamah. Dan ini jenjang tinggi para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada di dalamnya. Karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika dibaiat oleh para sahabat, diambil sebagian hal yang mereka continue di dalam hidupnya. Ada yang membaiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ala sam'i wa ta'a wa nushi li kulli muslim. Mendengar dan taat dan menasihati, mendengar dan taat kepada pemerintah dan menasihati setiap muslim. Maka itu dia lakukan sepanjang dia hidup. Ada yang membaiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak meminta kepada manusia apapun
Kata sebagian sahabat yang menceritakan tentang sekelompok sahabat yang berbeat seperti ini, kata beliau, saya melihat sahabat-sahabat yang berbeat itu, di antara mereka ketika berkendaraan jatuh cambuknya, dia tidak pernah minta kepada kawannya, tolong yang di bawah tolong ambilkan, ya mumpung kamu di bawah. Enggak, dia turun sendiri ngambil. Karena dia sudah membeat kepada Nabi, tidak minta kepada manusia apapun. Dalam hal yang sederhana saja. Padahal itu biasa, lumrah di tengah orang. Tapi mereka sudah beat Nabi untuk hal itu. Istiqamah di atas hal tersebut. Ini kalau mau belajar tentang istiqamah itu tampak sekali dalam kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Iya. Itu adalah pokok yang sangat besar yang harusnya kita perhatikan. Jadi istiqamah itu ada kaitannya dengan hati, ada kaitannya dengan lisan, dan ada kaitannya dengan anggota tubuh. Karena itu kata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, wal istiqamatu tata'allaqu bil aqwali wal af'ali wal ahwali wan niyyat. Perhatikan ini bahasa Ibnul Qayyim ya. Ini bahasa mendalam, beliau ringkas untuk bisa mencakup pembahasan istiqamah. Kata beliau, istiqamah itu terkait dengan ucapan, perbuatan, kondisi-kondisi, keadaan-keadaan dia, dan niat-niatnya. Iya. Terkait dengan 4 hal ini. Malah di dalam kondisinya juga. Dalam kondisinya. Bentuk dari istiqamah. Dia jaga, dia pelihara kondisi tersebut. Iya. Kata beliau, fal istiqamatu fiha wuqu'uha lillah wa billahi wala amrillah. Maka istiqamah dalam seluruh hal itu artinya melakukan hal tersebut, mengaplikasikannya di dalam kehidupan lillah, untuk Allah, satu, lillah. Wabillahi, yang kedua, dan di atas Allah. Yang pertama untuk Allah, dan yang kedua dengan Allah, atau ya billah, karena Allah, dan yang ketiga wa ala amrillah, dan di atas perintah Allah. Artinya kalau lillah dia lakukan itu ikhlas karena Allah. Iya. Wabillah itu dia lakukan karena ada keterkaitannya dengan Allah. Kalau amrillah dia lakukan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka itu yang disebut dengan istiqamah. Karena itu istiqamah itu bukan mencari karamah ya. Istiqamah itu bukan orang yang mencari apa? Mencari karamah. Ini harus dipahami di sini. Sebab jiwa itu senang untuk mencari karamah. Ya. Dia ingin lihat hal yang menakjubkan pada dirinya. Tiba-tiba dia dapat begini, tiba-tiba dapat begitu. Ya. Istiqamah itu bukan untuk hal tersebut. Tapi istiqamah itu iya, itu bagikan ruh pada badan. Bagikan ruh pada badannya. Badan tanpa ruh dia adalah mayat. Maka demikian pula istiqamah. Itu selalu menyertai seorang hamba. Memang keperluan hidupnya, ruhnya, hal yang selalu bersamanya. Jangan kalau dia ada masalah saja baru istiqamah. Oh ini saya ada lagi masalah ini. Ya. Urusan saya kurang lancar. Bisnis saya lagi masalah. Cash flow saya lagi turun. Oh saya lagi ada masalah keluarga. Saya ada masalah dengan orang-orang, dengan masyarakat sekitar.
Nanti kalau ada masalah baru dia cari istiqamah. Dia istiqamah untuk cari karomah. Itu namanya. Istiqamah itu tidak seperti itu. Istiqamah itu seperti ruhnya selalu berada dalam kehidupannya, menyertainya, bersamanya. Istiqamah jenis yang seperti inilah yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, a'zamul karamah luzumul istiqamah, atau luzumul istiqamah a'zamul karamah. Teguh di atas, continue di istiqamah, itu adalah karamah yang paling besar. Itu adalah karamah yang paling besar. Iya. Baik. Ayat-ayat terkait dengan perintah untuk istiqamah itu banyak sekali ya dalam Al-Quranul Karim. Demikian pula di dalam hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada baiknya saya uraikan supaya kita tidak terlalu luas ya di dalam memaparkan pendalilan-pendalilan. Ada baiknya saya uraikan dari hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang populer, sebutkan oleh Imam Nawawi di Arba'in Nawawiyah. Sebab ini dari pondasi agama. Dari Sufyan bin Abdillahi Ats-Tsaqafi radhiyallahu taala anhu. Iya. Beliau berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kulli fil Islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Dia berkata, "Ya Rasulullah, katakanlah kepadaku tentang Islam ini sebuah ucapan, la as'alu anhu ahadan ghairak atau ba'daka. Saya tidak bertanya lagi kepada siapapun selain engkau atau setelah engkau." Ini pertanyaan luar biasa ya. Minta sebuah wejangan, sebuah kalimat dari Nabi. Kalimat ini sudah mencukupinya. Tidak perlu lagi dia tanya kepada orang lain setelah Nabi. Dia pegang kata ini saja, sudah cukup. Iya. Pertanyaannya saja ini sudah ajib ya. Ajib pertanyaan ini. Minta sesuatu yang seperti itu. Ya. Dan ini menunjukkan kualitas para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kata orang itu, seorang itu ditahu kualitasnya dari pembicaraannya. Dia bicara apa? Nah, itu ditahu kualitas dirinya. Dari apa yang dia bicarakan. Dia bertanya, ditahu orang ini dari pertanyaannya, kualitasnya kemana. Itu ukuran ya, di tengah manusia itu berjalan. Di kalangan orang awam pun itu berjalan. Apalagi di kalangan ahlul ilm, orang-orang yang berilmu. Iya. Karena itu antum jangan lihat ada orang yang bertanya sederhana begitu. Tapi bagi seorang alim ini bukan pertanyaan sembarangan. Itu bukan pertanyaan sembarangan. Itu menunjukkan kualitas seseorang. Menunjukkan kualitas seseorang. Kayaknya Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya oleh seorang perempuan. Kata perempuan ini, saya punya kerjaan biasa di malam hari mencuci pakaian begitu. Ya, dan dia kerjakan di malam hari. Dia biasanya memakai cahaya bulan untuk mencuci itu. Tapi kadang di sebagian waktu ada pihak-pihak keamanan yang berkeliling membawa lentera-lentera. Kadang orang-orang keamanan yang disebut syurta ya di dalam bahasa Arabnya ini, mereka berdiri dekat rumahku dengan lenteranya. Akhirnya cahaya lentera itu masuk ke rumah saya. Dan saya bekerja. Ya, mencuci pakai cahaya lentera itu. Apa hukum hal tersebut? Nah, ini bukan pertanyaan sembarangan ya. Pertanyaan menunjukkan wara, menunjukkan apa namanya? Orang yang paham kualitas amalan. Maka Imam Ahmad rahimahullah menjawab sekadar pertanyaan juga. Beliau jawab juga dari bab wara juga. Iya. Begitu selesai bertanya, dia pulang.
Imam Ahmad bertanya kepada orang, itu perempuan siapa? Maka ternyata dia adalah saudara perempuannya Bishr al-Hafi. Bishr al-Hafi itu seorang ahli ibadah dari ulama salaf yang terkenal sekali di masa Imam Ahmad rahimahullah. Maka Imam Ahmad pun mendatangi rumah Bishr al-Hafi untuk melamar saudara perempuannya, bukan untuk dirinya tapi untuk anaknya Salih. Itu kadang orang terlihat ya dari cara bertanya dia itu terlihat kualitasnya. Makanya pertanyaannya para sahabat itu, sebagian dari pertanyaan itu ada diabadikan dalam Al-Quran. Yas'alunaka, wa yas'alunaka. Kan ada dalam Al-Quran. Itu pertanyaannya para sahabat itu. Menunjukkan kualitasnya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya seorang penuntut ilmu itu dia kelihatan dari cara dia berbicara, cara dia bertanya pun pada hal yang bagus. Sebab ada orang yang kadang bertanya dia tidak mikir dulu kalau mau bertanya. Apa yang ada di kepalanya langsung ada di ujung lisannya. Ya, tapi kalau seorang yang terpelajar, berkualitas, itu biasanya dia tahu apa yang harus dia tanyakan. Dia tanyakan dalam bentuk yang bagaimana. Di posisi apa dia bertanya, di mana tempatnya. Di pertanyaan bisa ditanyakan di umum atau tidak. Itu terkait dengan kualitas ya. Tapi kalau seorang alim, ya dia nggak peduli masalah itu. Orang yang mau bertanya aja. Orang jahil bertanya pun mereka sabar aja. Karena memang kewajibannya adalah menjelaskan hukum Allah, menjelaskan syariat. Itu kewajiban mereka di dalam hal tersebut. Tapi etika, kualitas, lihat kualitas para sahabat. Ini pertanyaannya ajib sebenarnya. Ya Rasulullah, ucapkan padaku sebuah ucapan, sebuah kalimat. Saya tidak perlu tanya lagi kepada siapapun setelah engkau. Pertanyaannya ajib. Tapi jawaban Nabi lebih menakjubkan lagi. Jawaban Nabi lebih menakjubkan lagi. Beliau hanya menyebutkan 3 kata. Semuanya kalau dirinci 4 kata semuanya. Iya. Kata beliau, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." 4. Qul, katakanlah. Amantu billah, saya beriman kepada Allah. Tsumma, kemudian istaqim, istiqamalah kamu. Hanya itu jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan ini adalah kalimat yang mengumpulkan seluruh agama. Katakanlah saya beriman kepada Allah, kemudian istiqamalah kamu. Kemudian istiqamalah kamu. Dan ayat-ayat Al-Quran semakna dengan hal ini. Di dalam kandungan ayat-ayat dan perintah tentang istiqamah itu luar biasa ya. Luar biasa. Jadi ada 2 ayat pokok ya tentang istiqamah. Yang pertama di surah Fussilat, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka akan turun kepada mereka para malaikat. Apa ucapan malaikat kepada mereka? Allah takhafu, jangan kamu khawatir, wala tahzanu, dan jangan kalian bersedih hati, wa abshiru, dan bergembiralah, bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan sorga yang dijanjikan untuk kalian. Ini kata para ulama, ini keutamaan orang yang istiqamah pada saat sakaratul maut. Pada saat sakaratul maut. Iya. Ketika didatangi oleh para malaikat, dikatakan jangan kalian takut, jangan kalian bersedih, dan bergembira dengan sorga.
yang dijanjikan untuk kalian. Dan itu memang penafsiran tersebut itu sangat mencocoki dari hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadits Al-Bara bin Azib, hadits Abu Hurairah, hadits Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in. Ini hadits-hadits panjang seputar sakaratul maut ketika datang kehidupan di alam kubur. Dan itu memang terkait dengan malaikat yang bertanya. Dan untuk seorang mukmin yang istiqamah, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kesedihan, dan diberi kabar gembira dengan sorga. Diberi kabar gembira dengan sorga. Syaratnya dua tadi. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sungguhnya orang yang berkata Rabb kami adalah Allah. Tsumma istaqamu. Kemudian mereka istiqamah. Kemudian mereka istiqamah. Ayat di surah Al-Ahqaf itu penjelasan tentang keutamaan mereka di surga nanti, di akhirat nanti. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka tidak ada kekhawatiran atas mereka dan mereka tidak bersedih hati. Mereka inilah penduduk-penduduk sorga, kekal di dalamnya sebagai balasan terhadap apa yang mereka lakukan. Ini terkait dengan balasan mereka di mana? Balasan mereka di akhirat. Terkait dengan balasan mereka di akhirat. Dan ini dua ayat pokok terkait dengan keutamaan orang-orang yang istiqamah. Iya. Dan istiqamah ini itu perintah Allah kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada Nabi-Nya yang merupakan Sayyidul Anbiya wal Mursalin diperintah untuk istiqamah. Apalagi cuman kita. Juga diperintah kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Makhluk yang paling mulia di atas muka bumi ini setelah para nabi dan para rasul. Karena di antara seluruh sahabat Nabi dan Rasul, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling afdalnya dan paling utamanya. Allah firman kepada Nabi-Nya, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tataghaw." Istiqamalah engkau Nabi Muhammad sebagaimana kamu diperintah. Ya, perhatikan istiqamah itu bukan cuma mengada-ngada saja, menerka-nerka, menebak-nebak. Wa istiqamah. Ya. Bagaimana istiqamahnya? Bukan sesuai dengan selera. Kama umirta, sebagaimana kamu diperintah. Harus seperti itu. Ya, istiqamah itu di atas perintah Allah. Kata yang dibahasakan oleh Ibnul Qayyim tadi, lillah wa billahi wa la amrillah. Karena Allah, dengan Allah, dan di atas perintah Allah. Di atas perintah Allah. Iya. Istiqamalah engkau Nabi Muhammad sebagaimana kamu diperintah, demikian pula orang yang bertobat bersama engkau. Itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diingatkan wala tataghaw, dan jangan kalian melampaui batas. Jangan kalian melampaui batas. Sebab istiqamah itu kelurusan di atas jalan, bukan berlebihan. Bukan mengandalkan semangat saya kemudian lepas kontrol, tidak. Istiqamah itu selalu terukur. Dia di atas batasan tetap. Tidak ke kanan, tidak ke kiri. Di atas batasan yang sudah jelas. Tidak berlebihan. Sebab berlebihan itu keluar dari jalur istiqamah. Keluar dari jalur istiqamah.
Makanya kaum Khawarij itu mereka ada sholat, puasa, malah sholatnya itu Nabi SAW berkata kepada para sahabatnya, tahkiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim. Kalian wahai para sahabat, kalau menjumpai kaum Khawarij itu, kalian akan meremehkan, menghinakan sholat kalian di depan sholat mereka. Menghinakan puasa kalian di atas puasa mereka. Hebat amalan-amalannya secara zahir. Tapi kaum Khawarij ini Nabi katakan, yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama seperti panah menembus sasarannya. Iya. Ibadah yang banyak itu tidak dianggap. Ketika melampaui batas, keluar dari istiqamah. Keluar dari istiqamah. Karena itu harus dipahami ya sudut fikih dalam agama ini. Ya ini belakangan ini kita ditari dengan manusia-manusia yang kadang tidak paham apa itu agama. Tidak mengerti apa itu arti istiqamah. Sehingga orang yang istiqamah itu kadang diartikan sebagai orang yang ekstrim. Intoleransi. Ya. Menyusahkan manusia. Ya memang kalau dia posisinya memang bergampangan, dia merasa disusahkan. Jadi orang istiqamah itu, kalau dia orang ini bergampangan, dia lihat orang istiqamah, dia merasa disusahkan. Sebagaimana orang yang ekstrim, ketika melihat orang yang istiqamah, dianggap ini orang yang bergampangan. Orang istiqamah ini kelasnya belum apa-apa. Di kalangan orang apa? Orang yang ekstrim ini. Nah itu yang terjadi ya kalau lihat ya sebagian ulama-ulama yang istiqamah. Ulama itu dipandang oleh kaum liberal, orang-orang yang ekstrim, orang-orang yang merusak dalam agama ini, dianggap sebagai orang yang keras, ekstrim. Sebagaimana para ulama ini di kalangan orang yang ekstremis, orang yang berlebihan, itu dikandang sebagai orang yang menyepelekan agama. Iya. Karena keluar dari jalur. Maka istiqamah itu ada ukurannya. Ada dasar pijakannya. Kama umirta. Sebagaimana kamu diperintah, wahai Nabi Muhammad. Jadi ada perintahnya tentang hal tersebut. Nah, ini perintah istiqamah ini bukan untuk Nabi saja. Tapi juga untuk para Nabi dan para Rasul. Iya. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Musa wa Ibrahim, ma wassa bihi Ibrahim wa Musa wa Isa wa ma auhayna ilaika. Baik, disebut Nabi Nuh dulu ya, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan apa yang kami wahyukan kepada kamu. Apa wahyunya? An aqimuddin. Tegakkanlah agama. Itu istiqamah namanya. Dan wasiat kepada Ulul Azmi. Ulul Azmi ini pemukanya para nabi dan para rasul. Iya. Syara'a lakum minad dini ma wassayna bihi Nuhan wa ma auhayna ilaika wa ma wassayna. Baik, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan wa ma auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Itu pokok istiqamah kepada ulul azmi. Kepada ulul azmi. Dan kepada Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Harun, Allah berfirman kepada keduanya, qad ujibat da'watukuma fastaqima. Telah dikabulkan doa kalian berdua. Maka istiqamalah kalian berdua. Ya. Ini penting ya, konteks-konteks memperhatikan para nabi dan para rasul. Itu Nabi Musa dan Nabi Harun itu berdoa kepada Allah. Memang yang mengucapkan doanya itu adalah Nabi Musa. Tapi kata para ulama, Nabi Harun juga mengaminkan. Karena itu dihitung doa mereka berdua.
Makanya di ayat itu dikatakan qad ujibat da'watukuma, telah dikabulkan doa kalian berdua. Jadi keduanya berdoa supaya Firaun itu dibinasakan. Dibinasakan. Doanya sudah dikabulkan. Sudah dikabulkan. Fastaqima. Maka istiqamalah kalian berdua. Jazakumullah khair. Wala tattabi'an li sabilal ladina la ya'lamun. Dan jangan kalian berdua ikuti jalannya orang-orang yang tidak mengetahui. Istiqamah itu masih ada, bukan cuma istiqamah saja. Jangan ikuti jalan orang yang tidak mengetahui. Orang yang istiqamah itu tidak ada yang ikut-ikutan. Istiqamah itu dia mengikuti dalil, mengikuti hujjah, mengikuti jalannya para sahabat. Sebab jalan para sahabat itu adalah salah satu dari dalil dan hujjah. Dan mengikuti apa yang merupakan sandaran di dalam agama. Sebab kalau dia tidak seperti itu, itulah yang kasihan pada hari kiamat. Cuma datang ikut-ikutan saja. Dia bersama orang cuman penabuh genderang saja. Hanya niup-niup dari belakang. Iya. Ini yang menjadi masalah ya. Allah ingatkan dalam Al-Quran, wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani anid dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadula. Dan ketika orang yang zalim itu menggigit kedua tangannya pada hari kiamat. Ini bukan jarinya yang dia gigit, kedua tangannya masuk ke mulutnya. Saking dahsyatnya penyesalan. Apa yang dia katakan? Wahai andai kata saya di dunia, saya mengambil jalan mengikuti Ar-Rasul. Itu istiqamah. Dia tidak istiqamah di dunianya. Wahai betapa kasihannya saya. Andai kata saya di dunia itu tidak mengikuti jalannya si fulan. Fulan ini telah menyesatkanku dari jalan yang lurus. Jadi ikut-ikutan itu tidak benar ya. Bukan hal yang baik. Seorang itu belajar dari guru untuk mendengar dalil dari ayat Al-Quran dan hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Guru itu bintang-bintang yang menuntunnya ke jalan yang lurus. Ya, namanya bintang-bintang ya, dipakai untuk tanda menentukan arah kiblat. Tapi kalau dia sudah sampai di depan Ka'bah, dia perlu kepada bintang atau tidak? Jangan bintang yang dilihat, Ka'bahnya sudah ada di depannya. Jelas ya? Ka'bahnya sudah ada di depannya. Itu seorang ketika sudah masuk mengenal dalil, mengenalnya, melihatnya, mengetahuinya, maka dia akan kuat di atas beragama. Bagus untuk istiqamah. Iya, tidak terpengaruh dengan banyaknya manusia. Walaupun kebanyakan tidak di atas jalan yang lurus. Dia tidak terpengaruh. Dia tidak terpengaruh dengan kehidupan di sekitarnya. Ini mau kaya, mau miskin, di sana mau bangkrut, berhasil, itu tidak berpengaruh bagi dia. Dia ada pijakan yang dia pegang. Itu istiqamah. Jadi istiqamah itu adalah dasar yang penting dan keindahan di dalam hidup. Membuat hidup itu punya arahan. Membuat hidup itu punya arahan. Karena itu orang yang istiqamah, pengaruhnya dalam kehidupannya membuat dia tenang. Iya. Membuatnya tenang. Di sakaratul mautnya saja malaikat turun seperti itu, beri kabar gembira. Dalam hidupnya juga seperti itu. Orang istiqamah itu tenang hidupnya. Paling indah hidupnya. Paling indah kehidupan mereka. Itulah kehidupannya Nabi dan para sahabatnya. Kehidupan yang paling indah. Dan istiqamah itu mewariskan untuk seorang hamba kelapangan. Istiqamah itu
juga sebab keluasan hidup baginya, bahkan kelapangan rezeki kalau dia istiqamah. Allah firman, wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Andai kata mereka istiqamah di atas jalan, ala tariqah, di atas jalan beragama, jalannya Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Ya, jangan diartikan tarekat seperti tarekat di bahasa manusia ya. Ini kalau at-tariqah ini kalau diartikan bahasa Indonesia, tarekat orang bilang. Ya, kalau dia istiqamah di atas jalannya maksudnya jalan apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Istiqamah di atas hal itu, maka kami akan memberikan untuknya air yang sangat segar. Iya. Akan diberi kelapangan dari rezeki. Diberi kelapangan dari rezeki. Iya. Karena itu datang dari sebagian as-salaf, dia tafsirkan di sini air itu bermakna harta. Dilapangkan dari harta. Kemudian istiqamah itu juga adalah sebab keindahan hidup, sebab kebahagiaan, kelapangan hati. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal salih dari laki-laki dan perempuan dan dia adalah seorang mukmin, itu istiqamah ya, maka kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang indah, hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah itu beraneka ragam penafsiran para ulama. Ada yang menyebutkannya sorga, ada yang menyebutkannya kelapangan rezeki, ada yang menyebutkannya sa'ada, kebahagiaan, ada yang menyebutkannya diberi qanaah, diberi wara dalam hidupnya. Itu semuanya tercakup. Sebab hayatan thayyibah datang di sini dalam bentuk nakira. Ya. Bentuk keindahan. Dan itu luas cakupannya. Dan ini dari pengaruh istiqamah. Dari pengaruh istiqamah. Iya. Karena itu istiqamah ini adalah jalan yang paling indah untuk seorang dalam kehidupan. Ini yang mengontrol seluruh ibadah yang kita lakukan. Segala perbuatan yang kita kerjakan. Iya. Segala perbuatan yang kita kerjakan. Baik, berikutnya saya akan masuk ke dalam pembahasan kiat-kiat yang menyebabkan seorang itu bisa istiqamah. Apalagi kalau kita dihampiri oleh kelesuan. Kadang orang tertimpa futur ya. Ada waktu dia futur, dia lesu. Dia tidak bersemangat. Iya. Turun semangat itu lumrah pada manusia. Lumrah pada manusia. Karena manusia itu punya hati dan hati itu berbolak-balik. Hati itu berbolak-balik. Jangankan kita, para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja ada mengalami perasaan-perasaan seperti itu. Karena itu kisah yang populer ya di Sahih Muslim tentang sahabat Hanzalah radhiyallahu anhu. Beliau keluar dari rumahnya berkata, nafaqa Hanzalah. Hanzalah sudah menjadi munafik. Berjumpa dengan Abu Bakar, dia berkata Hanzalah menjadi munafik. Abu Bakar bertanya, ada apa wahai Hanzalah? Kata Hanzalah, kami ini, saya ini, kalau berada di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kami sangat terikat kepada sorga, sangat takut kepada neraka. Tapi begitu pulang ke rumah, sudah bertemu dengan anak dan keluarga, ya, kita tersibukkan oleh keluarga kita. Maka saya ini sudah menjadi munafik. Perhatikan ya perasaan mereka, perubahan dari tadinya sangat bersemangat begitu pulang ke rumahnya terlelehkan oleh anak dan istrinya, ya,
perubahan ini dianggap kemunafikan oleh Hanzalah. Dan ini subhanallah ya, ajib dari Hanzalah radhiyallahu anhu. Dan lebih menakjubkan lagi Abu Bakar As-Siddiq. Beliau berkata apa? Ya betul, saya juga mengalami hal yang sama. Nah, ini dari keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Dari keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tidak merekomendasi dirinya. Tidak memandang dirinya itu punya sesuatu. Tapi dia selalu melihat kekurangan diri. Nah, itu orang hebat namanya. Betul, saya juga mengalami hal yang sama. Maka pergilah mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, setelah Hanzalah bilang dirinya menjadi munafik, maka Nabi berkata, andai kata kalian ini selalu berada di atas kondisi keimanan seperti kalian berada di sekitarku, selalu seperti itu, ya, la safahatkumul malaikah ala furushikum wa turukikum. Maka para malaikat itu akan turun nanti menyalami kalian di ranjang-ranjang kalian, di jalan-jalan kalian. Walakin sa'atan ya Hanzalah. Tapi sesaat dan sesaat wahai Hanzalah. Hidup itu seperti itu, ada kadang naik, ada kadang apa? Turun. Iya. Dan itu tidak bermasalah. Tapi sepanjang seorang itu di saat dia harus beribadah, di saat dia harus ketaatan, dia tetap baik, istiqamah, maka itu sudah lurus. Iya. Di dalam hadits Abdullah bin Amr bin As, riwayat Imam Ahmad, dan juga datang dari seorang sahabat Mubham, tidak disebut namanya. Dua riwayat di Musnad Imam Ahmad. Nabi SAW bersabda, likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Setiap amalan itu ada syirrah, ada semangat di belakangnya. Dan di belakang setiap semangat ada lesu, futur, ada fatrah. Nah, di masa futur ini, di masa fatrah ini, di situ Nabi ingatkan, di sini pentingnya istiqamah. Kata beliau, faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada. Barang siapa yang waktu futurnya dia kepada sunnahku, maka dia telah dapat hidayah. Wa man kanat ghaira dzalika faqad halak. Siapa yang selain daripada itu, maka dia telah binasa. Itu menjadi ujian. Makanya di saat lesu itu, seorang menjaga dirinya istiqamah. Jadi istiqamah itu bukan di masa semangat saya, di masa lesu juga. Sebab dia bisa istiqamah di atas segala keadaan. Di masa semangat, dia istiqamah dengan melaksanakan apa yang diperintah. Di masa dia tidak semangat, dia juga bisa istiqamah melaksanakan apa yang diperintah sesuai dengan kemampuannya dan tidak jatuh ke dalam hal yang diharamkan. Iya. Kadang kita temukan ya, misalnya seorang tiap hari hafal Al-Quran. Wah ini Masya Allah, saya ingin hafal Al-Quran dalam waktu 2 tahun. Dia sudah atur programnya. Ya. Program hafalan Al-Quran 600 hari. 600 hari itu sudah kurang 2 tahun ya. Cuma dianggap 2 tahun supaya ada waktu murojaahnya dan waktu. Dia sudah atur semuanya. Hari pertama saya harus hafal dari ayat sekian sampai sekian. Sudah ada tabelnya. Dia buat. Jelas ya? Namanya orang menghafal. Kadang ada suatu hari, iya, dia sulit untuk menghafal. Dia sulit untuk menghafal. Nah, kalau di satu hari ini dia sulit untuk menghafal sendiri, dia ganti posisi dirinya. Oh, ini saya letih. Ganti posisinya. Kita banyak kemudahan dengan murattal, orang yang baca. Kita sambil menyimak, mengulangi. Masih sulit juga. Datang kepada kawan, tolong dengarkan saya. Atau kepada anak istri, dengarkan saya baca. Iya. Dia ganti metodenya. Jelas ya? Sulit juga.
dia buka tafsir, baca dari buku-buku tafsir, atau dia dengarkan dari pelajaran-pelajaran seputar tafsir, masih sulit juga. Dia dengar dari nasihat-nasihat, wejangan-wejangan yang melembutkan hati, membangkitkan jiwa. Nah, itu namanya perubahan-perubahan. Memang ada kelusuhan, ada yang menyentuh hati. Tapi seorang itu ketika dia berubah, dia tetap di atas kebaikan, di atas sunnah. Nah, itu yang dapat hidayah. Di atas hidayah. Tapi kalau di masa dia lesu, dia justru sudah meninggalkan perintah, jatuh pula ke dalam hal yang diharamkan. Iya. Harusnya dia di atas sunnah, dia menempuh bid'ah. Ini yang binasa namanya. Istiqamah itu penting. Makanya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberi definisi-definisi seputar istiqamah. Datang di tafsir ayat ya, yang kita bacakan di fokus ayat kita, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Iya. Disebutkan mana-mana istiqamah di situ. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu tentang istiqamah, alla tusyrik billahi syai'an. Jangan engkau berbuat kesyirikan kepada Allah dengan sesuatu apapun. Itu istiqamah. Itu istiqamah. Dan di penafsiran Ibnu Abbas di sebagian riwayat dan datang dari Mujahid dan Ikrimah, istaqamu ala syahadati an la ilaha illallah hatta lahiqu billah. Mereka istiqamah di atas syahadat la ilaha illallah sampai mereka berjumpa kepada Allah. Itu tafsiran Abu Bakar As-Siddiq tentang istiqamah. Jangan berbuat kesyirikan sama sekali. Sepanjang hidupnya dia jaga dirinya di atas tauhid. Tidak mendekati apa yang disebut dengan kesyirikan. Iya. Ini yang menjadi masalah ini. Kenapa? Apalagi di masa-masa sekarang ya. Sudah dekat hari raya sebagian agama. Akhir tahun bukan tahun di kalender umat Islam. Ya, ada ucapan selamat untuk hari raya. Sebagian agama ucapan selamat akhir tahun, tahun baru. Ya. Kenapa ada orang-orang yang menganggap di situ, oh kita berikan toleransi. Ya, maka ada sebagian lagi yang berbuat lebih jelek daripada itu. Membenarkan, oh itu kan ada, dibolehkan dalam agama, tidak ada larangan. Siapa bilang tidak ada larangan? Itu hal yang disepakati oleh para salaf, tidak ada silang pendapat. Dinukil kesepakatan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala tentang haramnya memberi selamat di perayaan hari raya orang kafir manapun. Dan itu ada di dalam buku-buku fikih di berbagai madhab. Ya baca dengan benar, tampakkan itu kepada manusia, itu baru jujur. Kalau bilang ada silang pendapat, bawakan silang pendapat itu dari ulama terdahulu. Jangan dari orang-orang belakangan yang sudah menyimpan pemikirannya. Menafsirkan ayat-ayat seenaknya. Itu tidak benar ya cara itu. Nah, sudut kekeliruan ini, kenapa bisa muncul dari sebagian orang ini? Itu di masalah toleransi. Iya. Jadi anggapnya bahwa toleransi itu artinya agama kita itu kita campur aduk dengan agama orang. Itu tidak benar cara berpikirnya. Terus sudut yang ingin saya ingatkan di sini, yang ini yang penting ya. Kenapa orang-orang yang jatuh dalam kesalahan yang seperti itu? Karena dia terlalu banyak melihat hak manusia di situ. Oh ini kan kita sama warga negara, kita sesama manusia. Ya kita tidak usah inilah. Tidak usah permasalahkan yang seperti itu. Nah, itu kan hak orang yang dia lihat. Dia tidak melihat hak Allah subhanahu wa ta'ala di dalamnya. Nah, orang-orang yang cara berpikirnya seperti ini orang yang tidak yakin beragama. Orang yang beragama itu dia beragama dengan agama pun dia yakin dengan kebenaran agamanya. Kalau kita umat Islam
itu diajak untuk tidak yakin dengan agama kita. Iya. Adapun masalah toleransi itu tidak mesti kita membenarkan agama orang atau mencampur adukkan agama kita dengan agama orang. Toleransi itu ada batasannya dalam agama. Kita dilarang untuk mengganggu penganut agama yang lain sepanjang mereka dilindungi oleh negara, sesama warga negara yang dilindungi di dalam negara. Iya. Itu ada ayat-ayat dalam Al-Quran terkait dengan hal tersebut. Dalam hal muamalah, dalam hal kehidupan. Tapi kalau perayaan hari raya mereka itu terkait dengan masalah akidah, masalah keyakinan. Mengucapkan selamat juga begitu. Selamat Allah itu ada 3. Selamat Nabi Isa itu anaknya Allah, begitu. Ini merusak keyakinan. Jadi pokok kekeliruannya dari mana? Itu tadi di masalah toleransinya. Salah memahami toleransi itu gara-gara dia terlalu memperhatikan hak manusia. Ya, hanya memperhatikan hak manusia. Dia tidak perhatikan hak Allah padanya. Makanya istiqamah ini penting ya. Apa yang diucapkan oleh Abu Bakar itu radhiyallahu ta'ala anhu itu tegas. Jangan dia berbuat kesyirikan sama sekali. Itu istiqamah namanya. Dan itu dasarnya dan sumber pokoknya. Karena itu istiqamah adalah keteguhan di atas la ilaha illallah. Keteguhan di atas la ilaha illallah. Iya. Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu berkata, istiqamah itu artinya akhlasul amala lillah. Dia mengikhlaskan amalan karena Allah. Itu istiqamah, ikhlas. Dan ini semuanya pembahasan terkait dengan inti agama, dakwanya para nabi dan para rasul. Itulah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sumber pokok istiqamah, dasarnya dan pijakannya. Tanpa itu tidak dikatakan istiqamah. Walaupun dia bagus dalam sholatnya, dalam ibadahnya, dalam hal yang lain, tapi kalau dalam masalah tauhidnya dia bermasalah, itu tidak dikatakan orang-orang yang istiqamah. Sebab ini pokok istiqamah. Karena itu siapa yang ingin istiqamah, belajar tauhid dengan benar. Dia pelajari akidah dengan mendalam. Dia serius dalam hal itu. Jangan main-main di dalam hal besar ini. Ini hal yang merupakan tugas hidup kita, dicipta untuk beribadah. Ibadah itu bisa kita ketahui dengan mempelajari tauhid dan akidah. Ini terkait dengan keberadaan kita di sakaratul maut. Kita bisa bersyahadat la ilaha illallah kalau kita di atas akidah yang benar. Ini terkait dengan pertanyaan malaikat di alam kubur. Kita bisa menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur kalau akidah kita benar. Dan ini terkait dengan pertanyaan Allah di padang mahsyar. Sebab Allah akan bertanya tentang ketulusan ibadah. Itu yang akan ditanyakan. Dan bagaimana seorang bisa mengangkat kewajibannya, menjawab pertanyaan kalau dia tidak pernah mempelajarinya, tidak punya perhatian. Tidak punya perhatian. Makanya seorang yang belajar itu, orang yang istiqamah, dia harus belajar dari buku-buku akidah. Harus belajar dari buku-buku akidah. Iya. Tidak boleh tidak. Itu hal yang sangat penting sekali. Karena itu di program yang kemarin saya ajarkan di kuliah Mafatih Al-Ilm itu ada 10 buku akidah. Saya ajarkan di situ. Nah, 10 buku akidah ini semuanya adalah hal yang membahas tentang kewajiban seseorang di dalam tauhid. Yang mengangkat kewajibannya dalam akidah. Ada pembahasan tentang Al-Qawaidul Arba. Supaya seorang itu bisa membedakan apa ciri agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan apa perbedaannya dengan agama kaum musyrikin. Dan ada buku namanya Sittatu Mawadhi fi Sirah. 6 pelajaran dari sirah Nabi SAW. Ini supaya kita kenal inti dakwah Nabi SAW dan bagaimana kehidupan mereka. Kehidupan Nabi SAW mendakwai. Nah, ini ada kaitannya dengan pertanyaan siapa Rob yang kamu ibadahi, siapa Nabi yang diutus kepadamu. Ini terkait dengan alam kubur.
Iya. Ada pembahasan tentang al-usulus sittah. Itu terkait dengan masalah keyakinan, masalah keikhlasan. Iya. Metode pokok di dalam beragama. Pada dirinya, terkait dengan masyarakatnya, terkait dengan pemerintahnya. Kemudian ada pelajaran terkait dengan makna la ilaha illallah. Kemudian ada yang terkait dengan makna taghut sebagai kebalikan dari hal tersebut. Kemudian ada yang terkait dengan pelajaran thalathatul usul. Ini 3 untuk menjawab 3 pertanyaan malaikat di alam kubur. Ada pelajaran yang terkait dengan kitabut tauhid. Iya. Ada yang terkait dengan kitabut tauhid. Ini rincian tauhidnya kayak bagaimana? Dari dasar keabsahan tauhid, penyempurna-penyempurnanya, penyempurna yang wajib dan sunnahnya, sekaligus dibahas kebalikannya. Syirik yang bisa menghancurkan keislaman, menghancurkan tauhid, atau kesyirikan yang menguranginya, mengurangi kewajibannya atau mengurangi kesempurnaannya. Itu ada rinciannya dalam satu buku. Yang ke-8 ada pembahasan tentang pembatal-pembatal keislaman. Dan ke-9 ada pembahas tentang kasyfus syubhat. Menyingkap kerancuan-kerancuan pemahaman seputar tauhid. Supaya orang bertauhid itu kuat di atas tauhidnya. Jangan ada yang memberi kerancuan dan tidak sanggup menjawabnya. Dan ke-10 ada pembahasan al-aqidah al-wasithiyah. Ini pembahasan akidah secara umum. Iya. Nah, itu dasar pokok. Dasar pokok. Sebelum saya susun itu dalam bentuk buku, saya tanya ke Syekh Shalal Fauzan, Syekh ini saya mau ajarkan buku ini, nanti saya akan beri judul rangkaiannya, Silsilah Al-Aqidah Allati Tunji Minan Nar. Silsilah akidah menyelamatkan dari api neraka. Kira-kira cukup atau tidak dengan 10 buku ini? Kata Syekh, kalau tidak cukup apalagi yang mencukupi? Ya. Jelas ya? Jadi itu penting untuk dipelajari oleh seseorang. Jangan santai-santai saja. Padahal umur banyak, kehidupan itu Allah lapangkan untuk kita, kemudahan banyak, pelajarannya semuanya ada. Di internet sisa buka saja, tiap hari dengar, akses buku-bukunya ada. Buku-bukunya ada. Mau privat khusus banyak ustadz yang bisa mengajari di sini. Di sakaratul maut ketika malakul maut datang bersyahadat, oh afwan, tunggu dulu, saya mau belajar dulu makna la ilaha illallah. Nggak bisa seperti itu, nggak ada negosiasi. Sudah di depan mungkar dan nakir, oh afwan, mungkar dan nakir. Saya kayaknya perlu balik dulu untuk belajar. Atau saya wakilkan saja kepada anak saya. Itu nggak ada urusannya dengan anak. Dia bagus kadang sebagai orang tua. Saya kurang, ya apa namanya, sudah tua. Belajar kayak mengukir di atas air, ya biarlah anak-anak saya yang berhasil. Nah, itu nggak benar juga orang tua seperti itu ya. Ya, orang tua harusnya kasih contoh yang bagus. Dia berhasil dulu baru kasih contoh anaknya berhasil begitu. Nah, itu yang bagusnya seperti itu. Walaupun kalau misalnya orang tua yang seperti itu tadi disyukuri ya, daripada orang tua yang memang tidak peduli kepada anaknya kalau dibandingkan. Tapi ini kehidupan hanya sekali saja. Harus kita tahu apa kewajiban kita. Itu dasar untuk istiqamah. Dasar untuk istiqamah. Istiqamah itu ada target yang dikejar. Ada target yang dikejar. Karena itu dari posisi ubudiyah, Allah berfirman, "Fafirru ilallah." Berlarilah kalian semua kepada Allah. Karena kita berlari itu. Ya, tahu mana berlari ya? Berlari itu bagaimana? Tidur atau santai? Nggak ada orang berlari itu santai. Berlari itu ada sesuatu mungkin di depannya yang dia kejar. Dia perlu cepat berlomba ke sana, itu berlari. Ya, semangat untuk sampai ke sana. Atau ada sesuatu di belakangnya membahayakannya, dia harus lari dari sesuatu itu. Ya, nah, itulah kehidupan itu. Posisi istiqamah itu ada hal-hal yang menggiring seseorang untuk istiqamah. Ya kalau selalu dia pikir, oh ini sekarang saya gundah gulana,
futur, banyak kesedihan, kurang kuat, begini dan begitu. Ya. Sampai kapan mau seperti itu? Coba belajar juga kadang kita juga repot juga ya belajar. Ya pandemi kemarin Ustadz, dilarang hadir di majelis ilmu. Saya nggak bisa belajar. Ya sudah mau apa? Nongkrong aja di rumah gitu. Mau tidur saya. Jadi 2 tahun libur begitu beribadah. Nggak seperti itu soalnya orang di masa apapun, di kondisi apapun dia beribadah. Pergantian musim itu tidak berbahaya bagi seorang. Yang penting dia ada fokus hidup. Nah, itulah namanya dia menuntut ilmu. Dia pelajari tentang tauhidnya. Idza kana yu'dhika harrul masifi wa karbul kharifi wa bardus syita wa yulhika husnu zamanir rabi'i fa akhduka lil ilmi kulli mata. Kata Ibnu Faris rahimahullah, apabila kamu itu selalu terganggu oleh panasnya musim panas. Itu musim panas, kenapa kamu tidak belajar baik? Tidak bagus ibadahnya. Oh ini panas sekali, musim panas. Mau jalan kita ke majelis, waduh. Baik. Begitu masuk musim semi, apa musim gugur, banyak daun-daun bergugur. Kita di Indonesia nggak ada musim gugur ya. Walaupun panasnya ada terus. Ya. Begitu masuk musim gugur, wah ini lagi gugur ini. Berat. Ya. Begitu masuk musim dingin, alasannya waduh, kedinginan. Ya. Begitu masuk musim semi, ini musim semi sekali dalam setahun Ustadz. Ya, perlu kita renungi keindahannya musim semi ini. Terus kamu belajar itu kapan mau belajar? Ya kalau seorang hidup dengan pergantian musim, nggak ada habisnya. Tapi kalau ada arahan hidup, ada pijakan yang dia kejar, itu baru dia bisa istiqamah. Ini dasar-dasar pokok ya, penting di ucapan-ucapan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Baik. Ini dari pokok istiqamah. Istiqamah di atas tauhid. Istiqamah di atas meninggalkan kesyirikan. Istiqamah di atas la ilaha illallah. Ini penafsiran dari Abu Bakar As-Siddiq, dari Mujahid dan Ikrimah. Dari Utsman bin Affan tadi, mengikhlaskan amalan untuk Allah. Istiqamah di atas keikhlasan. Itu kiat. Sebab orang yang ikhlas itu luar biasa. Orang yang ikhlas itu paling hebat untuk istiqamah. Sebab dia tidak lihat orang-orang yang ada di depannya. Guru itu kalau dia lihat orang yang hadir di depannya, malas dia ngajar. Malas dia ngajar. Tapi kalau guru dia melihat yang di depannya, dia melihat mengajarnya itu karena Allah, dia tidak peduli siapapun yang hadir di depannya. Yang penting dia mengajar. Dan itu adalah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun satu orang. Walaupun satu orang. Itu kita lihat ulama fatwanya dengar manusia di seluruh penjuru dunia. Yang hadir di majelisnya itu beberapa orang saja. Tapi kalau mengajar nggak ada bedanya dia mengajar di depan beberapa orang itu. Iya. Atau dia mengajar di depan majelis yang banyak orang. Karena ya tabiatnya mungkin orang ya kalau datang hadir ke majelisnya masyayikh memang pelajaran-pelajaran khusus. Ya. Tingkatannya orang-orang yang serius belajar hadir di situ. Yang hadir nggak banyak. Kadang penuntut ilmu juga yang hadir berapa orang. Saya lihat di majelisnya Mufti Saudi Arabia sekarang ini hanya beberapa orang dihitung pakai jari yang hadir. Tapi kalau di muhadharah umum banyak sekali yang hadir. Banyak sekali yang hadir. Tapi mereka mengajarnya sama sih. Nggak ada bedanya. Ya, itu ikhlas. Dan kita diceritakan dari guru-guru kita. Mereka juga melihat guru-guru mereka juga seperti itu. Guru-guru mereka seperti itu. Bahkan disebut dari Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah. Ya, beliau mengajar di Masjidil Haram. Mengajar di Masjidil Haram. Ini puluhan tahun yang lalu. Kadang yang hadir cuma satu orang. Dia terangkan pelajaran itu dari ba'da maghrib sampai ba'da isya lengkap, sempurna dengan penjelasan seakan-akan hadir semuanya murid di situ. Ya. Itu keikhlasan itu kelihatan.
kelihatan pada seseorang. Nah, ini ikhlas itu berpengaruh besar untuk seorang istri di rumahnya. Kalau suaminya lagi bagus, lagi baik, wah semangat tuh istrinya, masya Allah ya, rapi semuanya rumahnya. Ya, nggak minta disiapkan juga, siap semuanya. Tapi kalau suaminya ada sedikit biaya yang ditahan, atau ada pembicaraan yang kurang berkenan, atau ada begini dan begitu, ya kadang terjadi berantakan di rumah, ada yang tidak terurus. Nah, itu mungkin ya keikhlasannya perlu diperiksa lagi. Ya, suami juga kadang seperti itu. Ini supaya timbal balik ya, jangan sampai saya dianggap pro ke sana saja ya. Ya. Suami juga kadang seperti itu. Jadi kalau keikhlasan itu dia hadirkan, dia tidak melihat pada istrinya atau pada suaminya, dia lihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah Allah pada dia. Suami berbuat baik pada istrinya, memberi nafkahnya, menunaikan kewajibannya, istri menjalankan tugas-tugasnya. Dia akan ditanya oleh Allah tentang hal itu. Dia tidak peduli suaminya, mau berbuat apapun nggak apa-apa. Si suami juga tidak peduli istrinya. Dia terkait dengan kewajiban yang dia lihat. Nah, itu keikhlasan namanya. Itu diantara hal yang memperbaiki rumah tangga. Memperbaiki rumah tangga. Iya. Ikhlas itu luar biasa ya pembahasannya. Ikhlas itu dari keajaibannya. Ada hal-hal kalau kita belajar di pembahasan ikhlas, kita masuk di luarnya saja itu sudah menakjubkan sekali. Begitu masuk lagi ke dalamnya, lebih menakjubkan lagi. Setelah masuk ke dalamnya, ternyata ada lagi di bawahnya yang lebih menakjubkan. Setelah masuk di bawahnya, baru kita tahu bahwa selama ini kita itu belum kenal apa itu ikhlas sebenarnya. Ya. Itu mungkin saya bahasakan ya, sebagian ulama membahasakan. Kadang ada orang yang belajar itu, dia baru tahu tingkatan pertama, dia tahu ini ilmu. Tingkatan yang kedua, dia tahu dirinya banyak kekurangan. Tingkatan yang ketiga, dia tahu dirinya jahil. Dia tahu dirinya jahil. Itu di sebagian tingkatan ilmu seperti itu. Di sebagian tingkatan ilmu seperti itu. Jadi ada sudut-sudut ibadah di dalamnya, perlu kita pelajari. Iya. Dan ini kalau tidak dipelajari, kita tidak tempuh, kita tidak makmurkan kehidupan kita dengan hal itu. Kapan kita mau mendapatkannya? Kapan kita mau mendapatkannya? Dan itu tidak didapatkan dengan baca sendiri. Iya. Dan ini sudut lain dari pembahasan istiqamah ya. Dari sudut lain di pembahasan istiqamah. Baik. Sini datang di tafsirnya Muqatil bin Hayyan rahimahullah, hal yang bagus ya. Beliau kata istaqamu alal ma'rifah walam yartaddu. Istiqamah di atas ma'rifah dan tidak murtad. Tidak murtad itu di mana yang pertama? Dari keikhlasan tauhid, syahadat la ilaha illallah. Ma'rifah mungkin makna yang beliau inginkan itu adalah terkait dengan tauhid itu tadi. Tapi ma'rifah itu lebih umum. Iya. Karena istiqamah itu dari sumber pokoknya adalah ilmu, mempelajari ilmu. Punya pengetahuan. Punya pengetahuan. Makanya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dari pokok istiqamah mereka selalu terkait dengan ilmu. Apakah dalam bentuk mempelajarinya, mengajarkannya, mudzakarah di dalamnya, mendakwakannya, mendukung orang-orang yang mempelajarinya, membuat kegiatan-kegiatan di tengah umat sehingga orang-orang belajar dan menuntut ilmu. Seputar itu. Sebab itu adalah simbol kebaikan dan ciri kekuatan sebuah umat. Sebuah umat. Jadi kalau ingin mengukur negara, sebuah negara, secara khusus kekuatannya, nggak usah lihat kekuatan negara itu dari sudut perekonomian, kekayaan dan sebagainya. Lihat dulu pada warga negaranya. Kalau warga negaranya itu cinta kepada ilmu, itu berarti kuat negara itu. Tapi kalau warga negaranya jauh dari ilmu, berarti itu pasti kelemahan dalam negara itu. Walaupun dia punya berbagai kehebatan di sudut pertahanan fisik. Tapi kalau pertahanan akidahnya
tidak baik, itu adalah tanda kelemahannya. Tanda kelemahannya. Jelas ya? Jadi sebenarnya kalau bicara masalah membangun negara, tidak ada yang lebih bagus jalannya melebihi orang-orang yang berdakwah di atas jalan as-salaf. Sebab mereka memperbaiki negara itu dari akarnya. Itulah kegiatan mereka, mengajari manusia ilmu, mendidik manusia di atas ilmu agama. Sebab itu kekuatan sebuah negara, keberlangsungannya dan kebaikannya. Kalau di tengah negara itu hidup orang-orang yang memiliki pemahaman seperti itu kedamaian untuk sebuah negeri. Kedamaian untuk sebuah negeri. Karena itu harus dipahami ya, mana ini oleh teman-teman para asatidzah, para duat, para pengajar. Ya, kalian itu orang-orang penting di dalam negeri ini. Orang-orang yang punya andil besar untuk memperbaiki manusia. Jadi kalau kurang di dalam berdakwah, kurang di dalam mengajarkan, kurang di dalam semangat, siapa lagi yang ingin memperbaiki kalau bukan orang-orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala amanah di dalam ilmu. Baik. Kemudian yang ketiga dari bentuk istiqamah. Dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala, al-istiqamah an tastaqima 'alal amri wan nahi wa la tarugu ragana tha'lab. Istiqamah itu kamu istiqamah di atas perintah dan larangan. Apa artinya istiqamah di atas perintah dan larangan? Istiqamah di atas perintah artinya dengan menjalankan perintah itu. Dan istiqamah di atas larangan, istiqamah di dalam meninggalkan segala yang dilarang. Iya. Dan jangan kamu itu banyak menoleh, banyak ke kanan ke kiri, seperti gayanya serigala. Pernah lihat serigala? Jarang kelihatan ya kalau di serigala itu nggak ada yang jalan lurus begitu. Serigala itu sering menoleh kanan kiri, jalannya sering bengkok-bengkok. Sedikit-sedikit dia menoleh. Serigala kayak gitu modelnya. Nah, jangan seperti itu dalam hidup. Istiqamah itu kata Umar, kamu istiqamah di atas perintah dan larangan. Itu saja yang kamu ikuti, jalani. Jangan menoleh ke kanan dan ke kiri. Iya, menoleh ke kanan dan ke kiri. Kalau kita ini subhanallah menjadi masalah ini, ilmu yang benar itu kita sudah tahu jalannya. Kita sudah tahu jalannya, apa yang harus kita pelajari, apa yang harus kita jalani. Tapi karena di kehidupan kita banyak hal yang lain, kita kadang senang menoleh kepada hal yang lain itu di kanan dan di kiri. Ya. Jelas ya? Baik. Ini contoh ya tuh bagian teman-teman kalau di masa oh saya punya HP bagus, punya HP ini Ustadz. Untuk apa? Membantu saya belajar. Masya Allah. Semoga Allah berkahi antum dalam HP ya. Ya, untuk belajar. Belajarnya kayak gimana? Ya saya ikut talim Ustadz. Di mana taklimnya? Ya pelajar live lewat channel ini, channel itu. Oh ya bagus lah. Ya. Tapi yang menjadi masalah, kadang pada saat lagi buka sesuatu, ada hal-hal lain juga yang muncul. Nah, sering ngintip-ngintip di hal lain ini. Nah, itu yang menjadi masalah. Ya, bagaimana mau istiqamah kalau kerjanya ngintip terusan? Ya, kadang akhirnya berpindah channel. Ya. Jelas ya? Kadang judulnya apa? Oh ini orang aneh juga. Coba saya lihat dulu gimana keanehannya supaya saya tahu ada orang-orang aneh seperti ini. Lihat lagi sana, masuk syubhat ke hatinya, nggak bisa keluar. Ada model-model kayak gitu. Jelas ya? Ini nggak bagus untuk seorang yang ingin istiqamah. Istiqamah itu dia tahu jalannya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Ya. Jangan gaya serigala itu. Menoleh ke kanan dan ke kiri. Itu nggak bagus ya. Baik. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dan Ibnu Abbas, al-istiqamah adaul faraid. Adalah menunaikan kewajiban-kewajiban. Ini pokok istiqamah. Sebab dalam kehidupan ini kita ada kewajiban-kewajiban. Itu yang paling pokok kita tunaikan. Nah, kalau dia sempurnakan dengan melakukan hal yang disunnahkan, maka itu
adalah kesempurnaan dalam tingkat dan derajat. Tapi kalau diambil pokoknya saja itu sudah bagus ya, pokoknya saja. Karena itu datang seorang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Masya Allah ini Arabi ya. Nabi sedang jalan gitu, tiba-tiba dihadang oleh Arabi ini. Dipegang tali kekangnya. Ya. Kaget kan para sahabat. Arabi menghadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata dia mau bertanya, ya Rasulullah, dullani ala amalin yuqarribuni ilal jannah wa yubaiduni anin nar. Tunjukkan saya sebuah amalan, mendekatkan saya ke surga, menjauhkan saya dari neraka. Ya. Masya Allah, Arabinya aja pertanyaannya seperti itu. Luar biasa pertanyaan-pertanyaan manusia di kalangan para sahabat. Mereka ini orang-orang yang baik hatinya. Manusia-manusia pilihan. Manusia-manusia pilihan. Beda dengan pertanyaan-pertanyaan kita ya. Kadang pertanyaan kita itu tidak ada urusannya dengan kita. Tidak ada manfaatnya. Tidak juga kita ditanya di alam kubur tentang hal itu. Tidak ada pertanyaan di akhirat. Nah, itu menjadi pemikiran kita. Itu yang kadang menjadi masalah bagi kita. Baik. Maka Nabi memberikan jawaban. Dengan bentuk syahadat, sholat, zakat, puasa. Disebutkan dari pokok kewajiban. Kemudian Arabi ini pergi, dia berkata, wallahi la azidanna ala hada. Demi Allah saya tidak akan menambah dari ini yang diwejangkan oleh Nabi. Kata Nabi SAW, aflaha, dalam sebuah riwayat, dakhalal jannah in sadaq. Dia akan beruntung, dia akan masuk surga kalau dia jujur. Ya. Itu saja cukup dia lakukan, itu sudah jalannya ke surga. Jalannya ke surga. Apalagi kalau dia naik ke tingkatan yang lebih tinggi. Itu lebih sempurna lagi. Karena itu umat ini dibagi menjadi 3. Thumma awrathnal kitab alladhina istafayna min ibadina. Faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidnillah. Kemudian kami wariskan kitab ini kepada siapa yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Di antara mereka ada yang menzalimi dirinya. Ini dari umat Islam ya. Menzalimi diri. Bagaimana menzalimi diri? Dia kewajibannya kurang. Dia laksanakan. Hal yang dia haramkan kadang dia jatuh, dia langgar. Akhirnya zalim terhadap dirinya. Yang kedua muqtasid. Ada yang pertengahan. Pertengahan ini kewajiban dia tunaikan. Larangan tidak dia dekati. Tapi dia kurang di mana? Hal-hal yang sunnahnya. Hal-hal yang sunnah kurang dia laksanakan. Hal-hal yang makruh masih banyak yang dia kerjakan. Tingkatan yang paling tingginya sabiqun bil khairat. Orang yang bersegera dengan kebaikan. Ini dia tunaikan kewajiban. Dia lengkapi juga dengan hal yang disunnahkan. Dia tinggalkan hal yang diharamkan. Dia tinggalkan pula hal yang makruh. Bahkan sebagian hal yang mubah dia tinggalkan. Karena khawatir menjatuhkannya ke dalam hal yang apa? Hal yang makruh atau hal yang diharamkan. Iya. Ini tingkatan umat Islam. Dan itu istiqamah menentukan jenjang seorang itu di mana. Ya kalau dia sudah istiqamah menunaikan kewajiban saja, meninggalkan hal yang dilarang, itu sudah derajat yang paling minimal dari istiqamah. Derajat yang paling minimal ya. Kalau dia ingin derajat yang lebih tinggi, ada derajat yang lebih tinggi. Iya. Itu derajat dengannya seseorang itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinggikan derajatnya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah firman dalam hadits qudsi, "Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb." Siapa yang memusuhi waliku, maka aku telah umumkan peperangan kepadanya. Siapa wali Allah ini? Allah terangkan di hadits qudsinya, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih." Tidaklah seorang hambaku itu mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada dia menunaikan kewajibannya. Itu kewajiban dulu. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Dan terus menerus hambaku ini mendekatkan dirinya kepadaku dengan hal-hal yang disunnahkan sampai aku mencintainya. Ini hal-hal yang disunnahkan. Baik. Istiqamah itu kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, istaqamu ala amrillah wa amilu bi ta'atihi wa jatanabu ma'siyatah. Ya. Mereka istiqamah di atas perintah Allah, kemudian dia tunaikan
ketaatan, dia lakukan ketaatan dan dia tinggalkan segala hal yang berbau dosa. Ya. Baik, maka itu pokok-pokok istiqamah ya. Tauhid, la ilaha illallah, sibuk dengan ilmu, giat dengan amalan salih, ikhlas dalam beramal. Ya. Demikian pula dari pokok istiqamah, tidak menoleh ke kanan dan ke kiri. Hanya ayat itu ada, ayat ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu harus lengkap dalam istiqamah. Bukan jalan orang yang dimurkai atas mereka, bukan pula jalan orang yang disesatkan. Sebab istiqamah itu nggak bisa seorang istiqamah kalau dia senang noleh kanan dan ke kiri. Ya tidak yakin dengan pemahaman agamanya. Itu bukan orang yang belajar. Orang yang yakin dengan agamanya itu jelas jalannya. Tuntunannya jelas. Ilmu ini terwarisi. Ilmu ini sudah jelas. Sumber pengambilannya, metode talakinya, cara menerimanya dari guru. Iya. Karena itu orang-orang yang belajar itu tidak ada kebingungan di dalamnya. Dengan berbagai firqah, berbagai golongan itu tidak membuatnya bingung. Sebab dia tahu jalannya lurus itu apa. Dia belajar akidah, akidah itu ada diwariskan oleh para ulama. Hal yang disepakati. Dikaji oleh Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Dibahas oleh para ulama sebelumnya, ulama setelahnya. Ya, dinukil kesepakatan dari berbagai negeri. Hal yang lebih meyakinkan dari pembahasan-pembahasan fikih. Pembahasan akidah. Makanya harusnya diambil dari guru, dipelajari. Ya. Jangan menoleh kepada orang yang memang nggak yakin dengan akidahnya. Nggak yakin dengan akidahnya. Ya. Pembahasan nama dan sifat, ada yang mengatakan kita tetapkan nama saja, sifat tidak usah kita tetapkan. Ada yang mengatakan tidak, kita tetapkan nama, kita tetapkan sebagian sifat juga. Tapi sifat yang kita tetapkan ini hanya sifat fi'liyah. Apa hanya sifat datiyah? Iya. Adapun sifat fi'liyah, khabariyah itu kita tidak tetapkan. Sifat fi'liyah kita tidak tetapkan. Ada yang mengatakan tidak, kita tetapkan 8 sifat saja. Ada yang mengatakan tidak, kita tetapkan 7 sifat saja. Yang bilang 7 ini juga nanti dia pecah-pecah lagi. Itu 7 maksudnya sifat akliyah. Nanti bisa menjadi 21. Ya, sebagiannya lagi ada yang bikin 50 ya. Lebih menakjubkan dari orang terdahulunya di masa belakangan. Ya. Nah, ini kan aneh-aneh namanya. Nggak jelas akidahnya. Di pembahasan takdir bingung masalah al-kasb. Ada belasan pendapat di kalangan mereka. Dan itu nggak seperti itu. Ciri akidah yang benar itu nggak seperti itu. Mau belajar agama itu tidak seperti itu. Agama itu sudah jelas sifatnya. Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Andai kata kebenaran itu datangnya dari selain Allah, mereka akan dapatkan banyak perselisihan di dalamnya. Akidah yang benar tidak seperti itu. Akidah yang benar itu kayak Al-Bukhari. Dia tanya lebih kepada 1000 gurunya, semuanya jawabannya sama. Seperti yang disebut oleh Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur Ar-Razi. Mereka berkeliling ke seluruh negeri-negeri umat Islam, dia berjumpa dengan ribuan ulama dan mereka hafal ucapan para ulama dari masa Nabi sampai masa mereka, dan mereka katakan ini akidah yang mereka sepakati. Itu akidah namanya, keyakinan. Dan itu ada semuanya. Kita baca, kita dengar, kita pelajari dari guru-guru kita. Talaki dari masa ke masa ada. Apa yang dibingungkan? Ya, yang bingung itu karena dia belum kenal saya. Belum kenal. Nah, begitu dia sudah kenal, sudah dapat guru yang bagus, ya, maka dia istiqamah di atas hal tersebut. Dia pelajari semua kewajibannya. Tadi saya sudah rinci ya sebagian kewajiban di pembahasan akidah. Sebagian kewajiban di pembahasan akidah. Nah, itu coba dipelajari dengan baik. Didalami. Dengan hal tersebut, insyaallah ta'ala seorang akan baik dan istiqamah di atas jalan. Ya, ini masih banyak pembahasannya, belum selesai. Tapi mudah-mudahan apa yang kita terangkan, saya sebut secara global ya, hal-hal yang membantu seseorang itu untuk istiqamah. Yang pertama, dia bertakwa kepada Allah. Yang kedua, dia banyak merasa diawasi oleh Allah. Yang ketiga, dia banyak berdoa, diberi hidayah. Dia perhatikan dengan renungi dengan seksama itu. Ihdinas siratal mustaqim.
Kemudian yang keempat, dia cari teman duduk yang baik, orang-orang yang salih. Ya. Kemudian yang kelima, dia selalu bertobat dengan tobat nasuh, banyak beristighfar kepada Allah. Yang keenam, dia banyak membaca Al-Quran dan tadabbur terhadap kandungannya. Yang ketujuh, dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, dia banyak mengingat kematian dan hari akhirat. Yang kesembilan, banyak menghisap dirinya, munasabah. Kemudian yang kesepuluh, dia banyak mempelajari dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, dan yang terakhir, dia berada di sekitar amar ma'ruf nahi mungkar dan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu dari hal-hal yang membantu seorang untuk istiqamah. Dan perkara-perkara yang bisa memalingkan seorang dari istiqamah. Yang pertama, jauh dari ilmu. Ini dihindari ya, seorang jangan ada di dalam kehidupannya jauh dari ilmu. Kalau dia bukan seorang alim yang mengajari ilmu, dia penuntut ilmu. Kalau dia bukan alim, bukan penuntut ilmu, dia cinta kepada ilmu, senang dengan ilmu tersebut dan baik di dalam membantunya. Demikian pula teman duduk yang buruk, ini bisa memalingkannya dari istiqamah, membahayakannya. Nah, hal yang memalingkan dari istiqamah juga adalah tidak memanfaatkan waktu luang dalam kebaikan. Ya, waktu kosong dia gunakan pada hal yang tidak baik, itu akan memalingkannya dari istiqamah. Dan dari hal yang memalingkan dari istiqamah, dia banyak menoleh ke kanan dan ke kiri. Juga dari hal yang memalingkan dari istiqamah, berputus asa dari rahmat Allah, kurang harapan. Ya, kurang harapan. Baik, itu mungkin beberapa hal ya yang mungkin bisa saya globalkan di tema kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Ya wallahu ta'ala alam. Baik, sudah lewat 15 menit ya dari waktu yang direncanakan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kajian kita pada pagi hari ini sebagai sebab untuk kita istiqamah semua di kehidupan dunia ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita, memberi hidayah kepada kita semua, mengambil jalan-jalan istiqamah supaya kita bisa berbekal dengannya sehingga kita selamat di kehidupan dunia ini, bisa bersyahadat di sakaratul maut, dan kita juga selamat di alam kubur, serta kita selamat ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di kemudian hari. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita berjumpa di majelis yang mulia ini dalam ketaatan, semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua kelak di kemudian hari di surganya yang penuh dengan kenikmatan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.